Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang berkah ini, di masjid yang juga berkah, kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun mungkin sebagian ngantuk karena semalam sampai jam berapa, Ustaz? 11. Oh, jam 11. Di sini mungkin sampai jam 12. Oh, Masya Allah, luar biasa. Hidangan nasi minyak. Nasi minyak belum, sudah. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan dikumpulkan Allah bersama beliau, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup bahagia dan abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mungkin pagi ini tidak bisa terlalu lama karena ada agenda dan memang juga suara cara Pak bulan Maulid tiap malam ngisi. Tiap malam ngisi ditutup dengan nasi minyak. Jadi serak-serak banyak minyaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin sepenuhnya kalau kita ini punya cita-cita yang sama. Saya, Bapak, Ibu itu punya cita-cita yang sama. Cita-cita apa, Ustaz? Cita-cita masuk surga. Ada yang beda, Pak? Kalau kamu ada yang beda. Cita-cita masuk. Dan untuk masuk surga ini Allah meletakkan banyak wasilah, banyak caranya. Yang pertama misalnya cara atau jalur orang soleh. Jadi masuk surga melalui jalur orang soleh. Maksudnya apa? Berusaha menjadi orang soleh. Sholatnya dijaga, Qur'annya dibaca, sama wong tua berbakti, sama tetangga tidak putus silaturahim, lagi ada rezeki dia berbagi. Ini jalurnya wong soleh, jalurnya orang soleh, atau kita sebut dengan thariqatus sholihin, jalannya orang-orang soleh, caranya orang-orang soleh. Tapi Pak Ustaz, kok rasanya berat nih nak ngaku wong soleh? Karena merasa bekal tidak banyak, kalaupun banyak diiringi dengan dosa yang banyak juga. Nah, kalau memang itu yang kita rasakan, maka ada jalur yang kedua untuk masuk surga. Jika kita tidak merasa atau memang bukanlah orang-orang soleh, maka jangan sampai nggak dapat jalur yang kedua ya. Jalur apa itu, Ustaz? Jalur mencintai orang soleh, jalur memuliakan, menghormati orang-orang soleh. Nah, ini cara yang kedua. Walaupun ada juga manusia sudah bukan wong soleh,
benci pula sama wong saleh. Na'udzubillahi min. Yang kami maksud mencintai orang soleh, memuliakan orang, enggak harus ulama, apalagi para habaib, orang-orang soleh. Yang penting asalkan dia sholat 5 waktu, akhlaknya bagus, sama tetangga, sama wong tua bagus, cukuplah itu jadi syarat wong soleh. Nah, kita cintai dia, kita muliakan. Kenapa Ustaz? Karena nanti di akhirat itu ada satu episode, di surga itu akan ada satu episode di mana orang-orang soleh itu akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Wahai fulan, iya ya Allah, adakah orang yang dulu di dunia kamu kenal dia, baik sama kamu, dan sekarang belum ada di surga? Mulai itu Pak, ingat-ingat dia. Oh ada ya Allah, dulu aku punya tetangga, dia ini punya kebun durian. Tiap kali musim durian, tidak pernah absen nunjuk aku durian. Nah, masuk surga, jalur nunjuk durian. Ya Allah, dulu saya punya sahabat, punya kenalan, punya murid. Setiap kali berjumpa, selalu memberikan senyumnya kepada saya. Saya terkesima dengan akhlak mulianya. Aku belum juga dia di surga. Aku minta ya Allah agar dia masuk surga. Ini masuk surga jalur mencintai dan memuliakan orang. Soalnya makanya dulu ketika di pondok pesantren, namanya santri itu kan uswahnya, qudwahnya, suri tauladannya kiai. Contoh hidupnya itu kiai. Dan kita punya keyakinan mereka adalah min ahlil jannah, orang-orang soleh yang insya Allah termasuk ahli surga. Bagaimana tidak? Dari pagi sudah bangun para kiai, sholat malam, mengajarkan santrinya, ilmunya. Sampai hari ini kami ngisi pengajian ini, ilmunya, pahalanya buat kiai-kiai kami. Makanya kami dulu ketika di pondok yang melihat beliau-beliau ini adalah insya Allah tidak mendahului Allah, adalah orang-orang min ahlil jannah. Maka dari itu, setiap kali kiai lagi mau keluar masjid di pesantren dulu, kami berlari nyari sandalnya. Cari sandal, ada sandal, kami siapkan, kami balik sandal itu agar begitu kiai turun keluar, sandal itu sudah berposisi siap pakai. Harapan kami sebagai santri itu cuma satu, Pak. Kalau nanti kiai kami, guru kami diminta untuk memasukkan orang yang dia kenal ke dalam surga, harap-harap kami, beliau ingat kami. Oh mana si Bito dulu yang biasa menyiapkan sandal aku. Masuklah aku ini ke surga lewat jalur memuliakan orang soleh. Kalau lagi pengajian terjengok, oh kayaknya kami belum minum, tidak kata minum. Oh cepatnya kami lari ke dapur pesantren, carikan minum. Apalagi tahu kesukaan kiai, misalnya kiai itu sukanya kopi pahit misalnya. Setiap kali nak ngaji ada kopi pahit. Saya Ustaz Rondi. Harapan kita satu waktu itu Pak. Kalau kaget kiai nyari-nyari uang, ada yang dulu biasa membuatkan aku kopi pahit. Ya Allah si fulan, masukkan dia. Ini namanya syafaat orang-orang soleh. Syafaat orang-orang soleh. Makanya ada ungkapan dari Imam Syafi'i, uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin, aku ini sangat mencintai orang-orang saleh, wa lastu minhum, walaupun aku bukan orang saleh. Ya Allah, sekelas Imam Syafi'i ngakunya bukan orang saleh. Itu bentuk apa itu Pak? Bentuk tawadhu, bentuk kerendahan hati. Uhibbus salihin, aku cinta dengan orang-orang saleh. Walastu minhum,
walaupun aku bukan orang soleh. Kenapa ya Imam Syafi'i begitu engkau mencintai orang-orang soleh? La'alli an anala bihimus syafa'ah. Semoga dengan mencintai mereka aku mendapatkan syafaat. Imam Syafi'i pun mengamalkan itu, Bapak Ibu. Jalur mencintai orang-orang soleh. Dan di antara orang-orang soleh, bahkan imam salihin, pimpinannya wong soleh, adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kalau kita mencintai beliau, insya Allah kita akan dikumpulkan Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku izin minum Pak ya, suara. Maka dengan mencintai beliau, bahkan kita punya syiar, innaka ma'man ahbabta, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang kamu cintai. Disebutkan oleh Imam Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul dan yang lain, ada seorang sahabat bernama Thauban. Sahabat Thauban ini syadidul hubbi li Rasulillah, cinta sekali dengan Nabi Muhammad. Tapi qalilus sabr, tapi sabarnya itu sedikit. Sabar untuk berpisah dengan Nabi. Artinya apa? Kalau Nabi sudah ngomong mau safar, walaupun cuma sehari, itu langsung berubah Pak, kulit warna tubuhnya mucet, saking tidak kuat nahan rindu tadi, tidak sanggup, tidak sehari tidak jenguk Nabi. Ada kan Pak, kita kalau sudah cinta sama orang, cinta sama istri kita, anak kita, sehari nggak lihat saja, pulang dari kantor itu yang dibayangkannya itu hanya anak, pengen nyium dia. Cinta itu lebih dari seorang ayah kepada anaknya, kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi pulang dari safar, wajah Thauban ini sudah pucat. Nabi bertanya, ma ghayyara launa wajhik, kenapa yang wajahmu berubah? Beliau menjawab, rindu ya Rasulullah, tidak kuat aku rasa, tidak sehari tidak jengukmu, tidak kuat rasanya. Dan aku terkadang berpikir terlalu jauh ya Rasulullah, aku berpikir tentang nasibku di akhirat. Apakah aku masih bisa melihat sedekat ini, masih pacak ngobrol semacam ini? Karena aku yakin kelak engkau akan ditempatkan Allah di Firdaus al-A'la, di surga dengan derajat paling tinggi. Sedangkan aku, kalaupun diizinkan Allah masuk surga, aku ada di bawah derajat yang tidak tinggi. Dan sejak itu aku khawatir tidak bisa lagi berdekatan bersamamu ya Rasulullah. Belum sempat Nabi menjawab, turun firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Kata Allah, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, merekalah yang nanti di surga bersama Nabi Muhammad, bahkan dengan seluruh Nabi, bahkan dengan seluruh orang-orang saleh, para syuhada wassalihin. Artinya apa? Syarat untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan
mencintai dan membuktikan cinta itu dengan ketaatan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah turun ayat ini, Pak, sahabat-sahabat Nabi makin luar biasa menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok tambah jadi ya? Menggugurkan dosa di rumah Prof. Khalid di masjidnya. Oh. Ya, padahal aku nih Ustadz kampung dari kampung Tangga Buntung ke kampung Lorok Pajo. Iya. Ini capeknya, apalagi kiai-kiai kita yang luar biasa, pagi siang sore harus berdakwah, harus capek nih, Pak, luar biasa. Dan sahabat makin meningkatkan ketaatannya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang sahabat bernama Julaibib. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar sahabat bernama Julaibib. Siapa beliau, Ustaz? Sahabat damimul wajh, wajahnya jelek, qasirul jism, pendek, faqirul hal, fakir pula, lengkap sudah, pendek, jelek, miskin. Tapi Nabi ini senengnya penesan bahasa kita mungkin, bercanda. Ya Julaibib, kamu tidak galak kawin apa? Ya Rasulullah, siapa yang nak kawin sama orang aku? Banyak kurangnya. Sampai akhirnya Nabi betul-betul menawarkan, ya Julaibib, galak kawin tak? Galak ya Rasulullah, tapi siapa yang nak kawin sama aku? Kata Nabi, ayo ikut saya. Diajaklah Julaibib ini menjumpai rajulun minal ansar, salah seorang sahabat dari kaum Ansar. Sesampainya di rumah sahabat tadi, wahai sahabatku, kata Nabi, maukah kamu menikahkan putrimu? Ya Rasulullah, siap, kami siap menikahkan putri. Tapi bukan buat aku. Hah? Bukan buat aku. Dikiranya buat Nabi Muhammad SAW. Bukan buat engkau ya Rasulullah, buat siapa? Buat Julaibib. Waduh, dalam hati, ya Rasulullah, dengar deh, aku berunding sama orang rumah di dalam. Masuklah sahabat ini ke dalam, berunding sama istrinya. Bu, Nabi datang apa? Nak ngelamar anak gadis gitu loh. Terima lah Pak. Nabi ngelamar kok nak diterima. Bu, dengar ke dulu. Bukan buat Nabi. Buat siapa? Buat Julaibib. Ya Allah, buat Julaibib. Kata yang lain apa? Iya, apa saja. Kata yang lain apa? Rupanya bapak ibu ini sedang dialog, belum bulat. Anak gadisnya ini dengar Pak dari kamar. Keluar dia. Wahai ayahku, wahai ibuku, pantaskah kita menolak permintaan Nabi Muhammad? Aku siap nikah dengan Julaibib. Ya salam. Lihat itu Pak. Wanita salihah, gadis yang cantik dan salihah, membuktikan cintanya sama Nabi Muhammad yang tertuang dalam kalimat sami'na wa ata'na. Sudah jadi ucapan Nabi. Nabi minta. Kata sang gadis, Bapak Ibu, aku siap nikah dengan Julaibib. Antarkan aku ke Rasulullah. Singkat cerita, bertemulah dengan Nabi. Nabi pun bertanya, mak mano, apakah lamaranku diterima? Ya Rasulullah, aku siap menikahkan putriku dengan Julaibib. Wah, senyum sumringah, bahagia Nabi Muhammad. Lamarannya diterima. Akhirnya sahabatnya yang selama ini merasa kecil hati,
yang selama ini merasa tidak pantas dengan nikah dengan siapa-siapa, hari ini akan mendapatkan calon wanita solihahnya. Saking bahagianya Nabi doakan wanita tadi, gadis cantik tadi, semoga Allah panjangkan umurmu, Allah berkahi hidupmu, Allah lapangkan rezekimu. Akhirnya berundinglah tentang waktu pernikahan. Setelah selesai, keesokan harinya Nabi mendapat kabar kalau musuh sudah mulai mendekat ke kota Madinah, ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, Nabi meminta Bilal untuk keliling dan memanggil seluruh sahabat atas nama Rasulullah, al-jihad, 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 al-jihad. Keliling sahabat Bilal. Keluarlah satu demi satu sahabat Nabi memenuhi panggilan Nabi Muhammad. Julaibib sedikit bingung. Kawin dulu apa perang? Mumpung ada yang mau. Mumpung ada yang mau. Tetapi Julaibib mampu membuktikan cintanya mengalahkan hasratnya dan kemauannya. Julaibib pun keluar dari rumahnya, membawa pedangnya dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, izinkan aku bergabung dengan pasukan." Perang pun usai. Nabi mengabsen satu demi satu sahabatnya yang wafat dalam keadaan syahid. Man mata minna syahidan, siapa yang mati? Siapa yang meninggal? Ya Rasulullah, fulan, 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 fulan. Disebutkan satu-satu. Fulan, fulan. Siapa lagi? Fulan, fulan. Ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, wa aina Julaibib? Julaibib mana? Aku tidak ingat Julaibib. Mata syahidan ya Rasulullah. Julaibib meninggal ya Rasulullah. Oh ya Allah Bapak Ibu. Lihat, Nabi baru merasa berhasil. Baru kemarin. Merasa berhasil mencarikan jodoh buat sahabatnya tercinta. Keesokan harinya Julaibib meninggal dalam keadaan syahid. Kata Nabi, mana jenazah Julaibib? Begitu ditunjukkan di hadapan jenazah Julaibib, ada 7 orang kafir yang mati di tangan Julaibib. 7-1. Kecil padahal, tapi semangatnya membela Nabi mampu ya mengalahkan 7 orang kafir. Begitu melihat jenazah Julaibib, Nabi langsung memeluk Julaibib. Bahkan sembari kuburan digali, Nabi tidak galak melepaskan Julaibib dari pelukannya. Disebutkan dalam beberapa kitab sirah, kedua lengan Nabi Muhammad menjadi lengan, menjadi kasur terakhir Julaibib sebelum dimakamkan. Ketika dia lahat pun selesai, Nabi yang langsung, biarkan aku yang memakamkannya. Alangkah beruntungnya Julaibib. Kulitnya terakhir kali bersentuhan dengan kulit baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana nasib gadis cantik tadi? Diceritakan bahwasanya wanita tadi panjang umur dan menjadi wong sugih. Menjadi wong sugih di kota Madinah. Lihat Bapak Ibu, ketaatan kepada Nabi Muhammad membuat sahabat Julaibib beruntung, meninggal dalam keadaan syahid, dipeluk oleh Nabi Muhammad, bahkan dimakamkan langsung oleh Rasulullah. Ketaatan kepada Nabi membuat sang wanita pun hidup bahagia, menjadi orang yang berkah dan memiliki limpahan harta. Alhamdulillah. Ya. Andaikan, karena ini sebetulnya bukan melengkapi, ya, melanjutkan baik yang disampaikan oleh guru kita Habib Ali Karor tadi malam. Pasti beliau mengajak kita juga untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Apabila dari majelis tadi malam dan majelis pagi ini tidak banyak yang diingat, tidak banyak yang dicatat, tidak apa-apa. Tetapi keluar dari masjid ini, cinta kita sudah bertambah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadiah besar
dari setiap peringatan Maulid Nabi itu jadikan hadiah terbesarnya bertambah rasa cinta ini dan bertambah rasa semangat membuktikannya. Itu hadiah terbesar dari Maulid. Karena jujur saja kalau ada acara Maulid, aku jarang jengok jamaah nyatet apa materinya. Sudah sambil nyemil, ngopi, tambah nasi minyak pula, sudah tidak apa-apa. Karena itu hari sedang bergembira, falyafrahu, sedang bergembira. Tetapi jangan sampai di tengah kegembiraan itu kita lupa membawa hadiah yang kita bawa pulang, bahkan kita tanamkan dalam hati kita, yakni kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf, sebetulnya ingin berlama-lama, tapi kayaknya kok makin jadi suara ini, makin hilang. Kami cukupkan dengan ini, dan sebelum saya tutup, kami ingin menyampaikan undangan, insyaallah Sabtu depan, persis seperti Sabtu ini, Sabtu depan, insyaallah kami akan mulai peletakan batu pertama pesantren. Bapak-bapak dihaturi kalau ada waktu umur panjang dihaturi, insyaallah dihadiri Ustaz Abdul Somad. Ya, insyaallah malamnya beliau ngisi di BKB kalau ya, paginya di tempat kami. Acaranya jam 9.30-an. Tapi jangan datang jam 9.30, di parkiran kaget tempatnya. Dia rame biasanya kalau beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon doanya. Doa agar pesantren ini betul-betul diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kami yang diamanahi berjuang di sini dianugerahkan Allah ikhlas, istiqamah, sehat, dan pastinya ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti mungkin saya bagikan undangan. Kalau enggak semua, yang enggak dapat bukan berarti enggak diundang Pak ya. Ini perwakilan kami titipkan ke Pak Farudin, ada 3 apa 4 apa ya? Oh iya Ustaz itu. Oh iya di situ ya. Nah, ini ada foto Ustaz Abdul Somad sama kami, sama gantengnya. Iya. Diaturi Pak ya. Kalau ada waktu setidaknya, dan nanti mungkin izin bagikan brosur ya. Disimpan saja ini Pak, disimpan saja. Kapan nanti ada rezeki, ada nak nitip semen sesar, tidak apa-apa. Minimal ada yang dititipkan, walaupun satu paku yang tertancap menyambungkan 2 kayu. Bismillah. Jadi salah satu sumber pahala kita, insya Allah. Itu saja, mohon doanya sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya beliau aja. Ada pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikan salawat serta salam merindu kami ya Allah kepada junjungan kami, kekasih kami, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Allah melihatnya walau dalam mimpi kami. Izinkan kami berziarah ke makamnya ya Allah, sembari melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah ya Tuhan kami, Duhai Rahman, Duhai Rahim, sebagaimana Kau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, kumpulkan kami kembali di surga bersama Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi dan rahmati umat Nabi Muhammad, ya Allah. Ada umatnya yang hari ini masih dalam penderitaan. Saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah, angkat penderitaannya, kuatkan imannya, kesabarannya, anugerahkan kemerdekaan untuk mereka, ya Allah. Irham ummat Sayyidina Muhammad. Karena cintamu kepada Nabi Muhammad, ya Allah, irhamhum, ya Allah. Rahmati saudara kami di Palestina wa iyana, dan kami seluruhnya bersama keluarga kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.